Pungli di lapas ya memang ini penyakit apa sama dengan pungli di Republik ini terus dari zaman dulu sampai sekarang. Tetapi untuk mengatakan bebas agak sulit itu mengatakan itu. Yang lain-lain ini pakai baju putih itu kan menunjukkan jiwa bapak ibu-ibu ini seputih baju yang bapak ibu pakai. Tapi nyatanya kosong, hitam jiwanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada debat yang sangat menarik, yang sangat spektakuler dan sangat seru untuk kita lihat. Langsung saja kita play videonya tanpa berlama-lama, tanpa kita berbasa-basi. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Sudah mau selesai beliau ini. Saya tidak tahu apakah nanti masih ada. Ini Pak Beni pendapat dari fraksi Demokrat ini mencecar habis ya, Menteri Banteng. Mungkin ini Waloni ya mungkin ya, tapi kan suasana begini kan tidak lagi Pak. Oleh sebab itu tentu terima kasih banyak. 10 tahun Pak ya, Pak Menkumham yang paling berprestasi bisa memimpin sampai 10 tahun. Halus ini sendiri. Luar biasa. Halus tapi ya itu yang jadi masalah. 10 tahun tapi pertanyaan berikutnya adalah apa yang nampak prestasi setelah 10 tahun itu. pedas. Selain yang saya ingat tadi, yang tadi saya sampaikan itu, hanya itu yang saya ingat. Pedas banget. Selebihnya cerita-cerita lain. Menyala Pak Beni. Menyala abangku. Meledak. Yang pertama Pak Menkumham, Pak Pimpinan, soal anggaran 2025. Saya setuju sekali yang tadi disampaikan oleh teman terdahulu bahwa mungkin tidak perlulah Pak Menkumham berimajinasi terlalu banyak untuk tahun 2025. Sadis, oke. Jangan berhayal. Sebab imajinasi itu tidak lagi di tangan Bapak. Imajinasi itu ada di tangan Menkumham yang baru, di tangan Presiden yang baru, yang mungkin saya tidak tahu apakah akan melanjutkan atau tidak. Oleh sebab itu, anggaran yang kita setujui mungkin Pak Ketua yang standar saja. Apa yang dilakukan oleh Menkumham yang akan datang, kita serahkan kepada beliau untuk menyusun anggarannya, menyusun visinya, menyusun misi dan programnya. Kecuali kalau Pak Menkumham dititip untuk itu. Auto terdiam beliau. Saya hanya takut tadi jangan-jangan Pak Menkumham ini lupa bahwa tahun ini adalah tahun terakhir. Sehingga sepertinya beliau, Pak Menkumham, masih menjabat Menkumham untuk kabinet yang akan datang. Tapi siapa tahu, who knows? Betul. Siapa tahu, kan begitu. Siapa tahu nanti Menkumham periode yang ketiga, tidak ada yang tahu kan Pak. Ini lebih bagus fraksi dari Banteng harusnya mencecar beliau. Pasti lebih seru. Pola pengajuan tadi mengesankan seolah-olah Pak Menkumham ini sudah tahu bahwa Menkumham akan datang juga.
Bapak yang menjabatnya. Sebab kalau tidak tentu dia berhenti untuk yang lalu saja. Yang akan datang serahkan kepada Menkumham yang baru. Yang kedua, saya beberapa kali mengunjungi lapas dan rutan. Cerita tentang rutan, cerita dulu kita Pak ya. Pak Menkumham ini pernah juga di sini 10 tahun juga. Inggris sedap. Pokoknya beliau yang bilang. Duduk di depan ini. Itu cerita dulu kita itu sama. Yaitu cerita tentang pungli di lapas dan di rutan. Pungli. Saya sempat bisik dulu kepada Pak Yasona Lauli ketika duduk bersama dengan beliau di sini. Pada waktu itu Menkumhamnya adalah Pak Betul. Andi Matalata. Saya bisik kepada beliau, kepada Pak Menkumham ini, Pak Yasona, kalau Bapak nanti jadi Menkumham, tertibkanlah lapas dan rutan ini. Jangan ada pungli. Tuhan Maha Baik, doa saya terkabulkan. Bapak jadi Menkumham 10 tahun. Tetapi selama Bapak 10 tahun itu bertumbuh subur pungli di lapas. Parah. Saya tidak tahu apa masalahnya. Transaksi narkotika juga terjadi di lapas. Dan mungkin di rutan. Kaget ya? Saya pernah menyampaikan di sini, menanyakan bagaimana bisa ini terjadi. Transaksi. Jadi memang praktek suap menyuap di rutan dan lapas itu sudah menjadi budaya yang saya tidak tahu apakah kedepannya bisa kita hentikan atau tidak. Transaksi narkoba. Pungli di hutan. Termasuk di kampung saya Pak Ketua, di Kupang, rutan kelas 2B lapas itu praktek pungli ini. Yang agak aneh, sudah dilaporkan ke Kepala Kanwil Hukum dan HAM-nya, tapi juga sepertinya dianggap angin lalu. Maka saya teringat tadi Bapak Ansa bicara agak tajam soal mutasi, promosi, demosi. Di internal Kemenkumham itu tidak berlaku. Ada pejabat struktural yang bisa di setiap saat diberhentikan menjadi pejabat fungsional tanpa penjelasan. Begitu juga sebaliknya. Malah yang lebih jelek lagi, yang bermasalah malah dipromosikan ke jabatan-jabatan struktural. Lalu saya baca-baca yang Bapak tadi sampaikan ini, apa ini? Indah di atas kertas, sukses di atas kertas, tapi di lapangan sebetulnya tidak. Saya melihat baju putih yang Bapak, tapi Pak Menkumham saya senang tidak pakai baju putih. Yang lain-lain ini pakai baju putih. Itu kan menunjukkan jiwa bapak ibu-ibu ini seputih baju yang bapak ibu pakai. Tapi nyatanya kosong, hitam jiwanya, putih baju. Membalut yang aneh-aneh tadi dengan baju putih. Tadi menyedihkan. Dalam sekali.
Dalam sekali maknanya. Jadi praktek pungli, promosi, demosi, Beliau yang bilang. mutasi. Ada yang jadi PLT sekian lama tidak ada penjelasan. PLT bertahun-tahun malah dulu. Astagfirullahaladzim. Apa sebetulnya itu? Perlu juga Bapak kasih tahu kami, Pak Menkumham, kenapa ada PLT yang begitu lama? Sebab siapa tahu nanti Dr. Adis atau Dr. Abdurrahman menjadi Menkumham. Semoga tidak mengulangi yang Bapak alami itu. Atau Bapak Ansa jadi penasihat Menkumham atau jadi Menkumham. Jadi penting juga itu disampaikan. Jadi Pak Ansa mengingatkan menjelang, orang bilang ya lemdak, menjelang posisi ya injury time lah, ya banyaklah macam-macam. Saya yakin Pak Menkumham tidak tahu apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ansa. Saya yakin sekali Pak Menkumham tidak tahu. Atau mungkin tahu tapi udah sibuk-sibuk yang lain, ya pura-pura tidak tahu. Bisa jadi. Atau mungkin Pak Menkumham mengatakan, ya saya kan sudah mau berakhir, tinggal 2 bulan lagi, ya apa yang kalian lakukan saya tutup mata. Bisa juga. Kita tidak tahu. Tapi saya ingin tahu apakah yang disampaikan oleh Pak Ansa tadi betul atau tidak. Kalau itu betul, ini sebuah tamparan untuk Menkumham di saat Bapak mau turun dengan indah sebetulnya. Tapi dengan peristiwa ini bukan hanya memilukan, tetapi memalukan. Sayang Pak Menkumham. Pak Menkumham sudah punya prestasi 10 tahun. Hanya karena soal kecil ini rusak reputasi Bapak. Tapi saya tanya, betul nggak itu Pak? Jangan sebar hoax, bahaya. Apalagi kalau fitnah. Betul. Pak Ansa. Karena ini disampaikan di depan umum ini Pak. Pak Menkumham, Ya, tolong jangan jelaskan hoax. itu betul tidak ini. Dan saya minta Pak Ansa jangan tutup-tutup, buka siapa itu. Di sini jangan kita bikin teka-teki, susah kita nanti. Jadi itu yang soal soal mutasi merit system. Pak Menkumham selalu bicara tentang merit system. Kita dukung sepenuhnya, Pak. So, lagi keras, guys. Kalau ada kata-kata istilah di atas keras, itu lebih tepat untuk Pak Benny. Dan memang saya kenal beliau memang keras sekali kalau mau mengkritik. Pokoknya mengkritik yang sesuatu ya yang beliau anggap tak pemikiran dengan beliau, pasti beliau kritik habis-habisan. Memang dari dulu. Pokoknya saya no komen, nilai kalian sendiri. Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian, dan tentunya jangan mau terpecah belah, jangan mau termakan isu hoax, tetap jaga persatuan Indonesia, dan tentunya tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.